Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini spesial, saya terharu. Terima kasih Pak Takmir Masjid yang menghubungi dan alhamdulillah kita bisa bermuajahah karena Allah itu sangat baik. Tuhan kita alhamdulillah Allah. Dan Allah Maha baik, kita ditakdir baik. Oleh Allah ditakdir baik. Dan ini pagi ini juga bukan karena kita sehat. Juga bukan karena kita sempat, bukan. Lebih Pak, ini tanda kasih sayangnya Allah. Allah itu ketika menghendaki hambanya baik, maka dikumpulkan. Kapanpun waktunya, lebih-lebih 5 waktu. Dan pagi hari ini baru saja kita melaksanakan perintah Allah. Dan kita dengan rela, dengan senang, dengan ikhlas, dengan tulus keluar dari rumah menuju ke sini ini bukan hal sederhana. Ini spesial. Ini kasih sayangnya Allah. Sehingga kita harus mensyukurinya dengan nikmat iman yang kelezatannya bisa dirasakan sang pelakunya. Maka bila mana tidak melakukan apa yang baru saja kita lakukan, itu tidak akan mendapatkan dan tidak bisa mengatakan apa-apa. Oleh karenanya mari kita hari ini benar-benar menjaga diri dengan kesyukuran kita selalu menambah-nambahnya. Allah sangat mencintai orang baik yang senantiasa berbuat baik. Bahkan Allah itu menyediakan pahala bagi orang-orang yang baik yang rela berbuat baik. Dan tidak tanggung-tanggung Allah menyiapkan surganya untuk manusia. Karena ternyata kita ini bukan penduduk dunia. Saya mencoba untuk ke Gembira Loka, golek makhluk sing kaya kula. Ternyata wonten Pak, duwe padha plek sak kulit-kulite, warnane klambi ya sing tak nggo iki. Dadi padha persis, kono ya obah, aku ya obah, kono mangan kacang, aku ya doyan kacang. Bareng tak selfie terus tak pahami, ternyata sebelahku niki orang duwe akal, orang duwe pikiran. Dan kitalah yang punya akal dan pikiran. Sehingga kita tidak ada makhluk di dunia ini kayak kita. Karena kita ini bukan makhluk dunia. Kita ini makhluk surga. Makhluk akhiratnya Allah. Dan kita akan tinggalkan ini dunia. Dunia ini hanya tempat untuk meninggal saja. Dan ini bukan tempat tinggal. Dan kita sudah disediakan tempat yang luas maha baik dan indah maha indah. Sehingga kita ini harus meyakininya. Karena kita meyakini Allah itu tidak tanggung-tanggung. Dari dunia ini arep ngeyel ya Tuhane Allah, arep taat ya Tuhane Allah, sesuk ning donya mungsuhi Allah ya ning kono ya ketemu Gusti Allah. Makanya sungguh bagi kita nggak ada ruginya di takdir beriman ini. Dan sungguh ini orang-orang yang pada akhirnya melolong-lolong minta tolong dalam Quran surat As-Sajdah ayatnya 12, mereka menginginkan kembali lagi ke dunia. Sampai-sampai Imam Ghazali berkata, dunia ini segala-galanya. Bagi orang yang sudah mati, tak ulang. Dunia ini segala-galanya bagi orang yang sudah mati. Kenapa? Karena mereka menginginkan untuk kembali lagi ke dunia. Mau apa? Mau melakukan amal yang dulu diremehkan, yang ternyata berguna di sana, sekedar subhanallah saja. Dulu meremehkan, Pak. Kalimat ini, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, astaghfirullahaladzim, la ilaha illallah, ini dirindukan, Pak, oleh mereka. Karena ternyata dengan kalimat ini, seseorang dosanya dimaafkan. Dengan kalimat ini pula, seseorang memiliki nilai timbangan yang lebih berat, meskipun ringan diucapkan. Dan kalimat ini pula menjadi sedekah bagi orang yang melafalkannya. Dan dengan kalimat pula ini, seseorang dosanya diampuni. Dan dengan kalimat ini, seseorang disejahterakan. Dalam Quran surat Toha, ayatnya 130, subhanallah. Allah menjanjikan satu kebugaran jiwa. Orang yang dibugarkan jiwanya itu nyaman hidupnya, Pak. Aman hatinya. Makanya orang itu bila bisa bangun pagi-pagi dalam keadaan sehat, nomor 1,
loro aman jiwanya, telu ono sego, Pak. Iki penting banget, Pak. Nomor siji sehat. Jadi tangi itu iso sehat. Loro aman. Telu ono sego. Iki kompak, Pak. Sing nomor telu, Pak. Bareng-bareng ya, Pak ya. Nomor siji aman. Nomor siji sehat. Nomor loro aman. Nomor telu ono sego. Itu Nabi kita bersabda, dunia dan seisinya seolah-olah diberikan kepada dirinya. Maka orang-orang yang tamak-tamak itu, orang-orang yang tidak pernah mengatakan syukurnya dari nikmat Allah, sampai kapanpun mereka tidak akan pernah bersyukur. Mereka tidak akan pernah berhenti melalap ini dunia. Dan sungguh-sungguh kita semua diingatkan oleh Nabi kita, riwayatnya At-Tabrani. Barang siapa yang bangun pagi-pagi, yang diingat-ingat, yang dipikir-pikir, hanyalah dunia. Seolah-olah tidak ada haknya Allah dalam dirinya. Tak ulang. Barang siapa yang bangun pagi-pagi, yang diingat-ingat, yang dipikir-pikir, tak ulang ya Pak. Iki jenengan kan aku yo kangen jenengan. Podo Pak intine, aku wis terlalu lama ora rene. Yo banget tenan anune iki ya kan. Aku yo klerune opo aku kan. Aku ki sampai mau arep rene iki golek dalane iki kaya lali lho Pak aku. Aku arep mlebu ning ngene Mas Kurnia aku mau ki. Aku mbiyen tahun iki wis Mas Kurnia brobos ngene iki. Aku mau tak goleki kok ana klip-klip oh berarti iki masjid-e. Saking suwene Pak. Ya tidak menyalahkan siapa-siapa, ya ini rezeki. Jadi pagi hari ini spesial bagi saya. Tek Pak, jam 5 bisa. Ya kultum iki ya kaya wong kedep tenan ya. Urung sempat merem wae wis rampung ya kan. Tak ulang ya hadis riwayat At-Tabrani. Barang siapa yang bangun pagi-pagi yang diingat-ingat, yang dipikir-pikir hanyalah dunia. Seolah-olah tidak ada haknya Allah dalam dirinya. Allah punya hak dalam dirimu. Apa? Satu, Allah itu punya hak dipuji. MC-nya tadi bilang. Ya kan? Allah punya hak dipuji, muji ora. Ambok yo ngomong alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi. Ambok yo ngomong muji ora. Loro nyembah ora. Padahal esuk yo ono subuhan barang. Nyembah ora, muji ora. Nomor telu. Taat ya ora iki. Wes muji ora, nyembah ora, taat ora, padahal haknya Allah itu harus dipuji. Lah ora muji pe, Pak. Mripatku dunekke bojoku ngene. Aku kan ning nggon Jumprit Temanggung. Weruh tanaman indah banget, wit apik-apik, ketheke akeh banget, Pak. Waduh kotak ngono teng glantung ya aku tapi ora gumuni ketheke. Aku justru gumuni indahnya pohon daun. Aku ngomong istriku cintaku. Lihatlah. Nek karo istri harus gitu, Pak. Engko jenengan saka omah iki saka kene iki engko sampe langsung istriku cintaku. Berarti bojomu aduh Kang Sulpan apa gitu. Ya Kang Sulpan keindahan ya toh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, begitu aku bilang istriku, cintaku tuh lihat pohon milik Allah, daunnya masya Allah, indahnya, duh Pak, kata istriku. Kui bukan karena indahnya daun dan pohon, tapi mata jenengan itu sehat. Terus bojoku kan guru ya Pak, nerangke, coba Pak, bola mata kita ini kan ada titik kuning. Di tengah yang sangat kecil, lebih kecil dari bola telur itu. Cilik Pak, kuning. Tapi di titik itu, Allah terangkan dua sel. Satu kerucut, duanya adalah pangkal. Lah sel batang ini, atau sel pangkal atau batang ini, itu hanya bisa menampung satu warna, yakni abu-abu. Sedangkan yang kerucut, itu menampung banyak warna. Makanya kalau selnya ini nggak sehat, sel kerucutnya ini nggak sehat, maka yang dilihat hanya warna abu-abu. Maka kok sampai iso ndelok kaya ngene iki, bukan karena indahnya pohon atau daun, tapi adalah nikmat dari Allah dari sehatnya mata.
ngono kok ya ora muji. Ya kan? Aku duwe ponakan tangi, yo mama. Adikku ngebel aku, "Mas, iki lho anakku angresuk tangi mesti jerit-jerit. Wis seminggu lho, Mas." Lah gorene wae Dek tak priksake ning nggon kono Zap. Aku duwe kanca dokter. Masya Allah Pak Mahroji, iki perunan jenengan iki ana masalah. Masalahnya apa, Dok? Iki lho, bolongan cilik banget ning pojokan ki buntu. Alias tersumbat. Jadi nggak bisa mengalir air mata ke bola matanya. Mata kita ini perlu 250 liter loh Pak Roji dalam 24 jam. Masya Allah. Aku ini nanti dikai ngerti kayak ngono. Masya Allah, Pak ini ora tau ndonga njaluk air mata Pak, tapi Allah sudah ngasih sehingga bangun kedip itu lega. Makanya Allah punya hak untuk dipuji. Masya Allah. Muji ora, nyembah ora, taat ora, meminta ora, terus takut. Masya Allah, jangankan takut. Padahal kalau Allah haknya apa hukumnya dirusak, mestinya dia harus takut kepada Allah. Coba aja itu puncak itu begitu dirusak sedemikian rupa, nggak ada waktu lama. Banjirnya datang tiba-tiba tuh ngamuk yang berkuasa. Bongkari kabeh apa sing perlu dibongkar. Masya Allah. Hukumnya Allah pun demikian bila dirusak oleh manusia. Nah, takut wae ora. Makanya Nabi bersabda, orang yang seperti itu yang pertama akan dibuat bingung selamanya. Tak ulang ya. Orang yang kayak gitu menghilangkan haknya Allah akan dibuat bingung selamanya. Yang kedua, orang yang kayak itu Allah akan jadikan dia pikirannya, tangannya penuh dengan kesibukan. Dua-dua anane sibuk engko sambate sak pole dan Allah akan buat dirinya kurang dan kurang. Dan Allah pula akan buat dirinya tidak akan pernah tercapai apa yang menjadi keinginan yang diangan-angankannya itu. Wis rampung kultume. Alhamdulillah. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nanti sore saya kesini lagi, Pak. Kita teruskan nanti tarweh ya toh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.